Belum ada yang baca? Mbak Lutfia sudah baca? Halo? Mbak Lutfia sudah baca? Nah, suara nih Mbak Lutfia. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Mbak Lutfia, halo? Suaranya mati Mbak Lutfia. Tadi yang tanya siapa ya? Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai input datanya enggak? Oke. Ini yang baru masuk ini dari mana ini yang baru masuk? Bagas, dari mana Gas? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Biasa Pak. Dari mana? Nyari jaringan. Masih Saya belum sudah absen dari tadi Pak. Belum Pak. Tommy, dari mana Tommy? Enggak dari mana-mana, Pak. Dari rumah, Pak saya. Kok nggak dari tadi masuknya? Kok baru masuk? Enggak tahu, Pak. Hah? Kurang tahu, Pak. Duh, ya apa sih? Nggak tahu ya apa? Saya kira jam 9 kelas saya. Oh, jenengan kelas B ya? Iya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi sampai di pembahasan note ya. Jadi note ini informasinya itu base demand. Ini informasinya ada dalam sebuah note. Artinya apa? Nanti dalam detail junction, sebuah wilayah itu mengambil air berapa, itu dari note ini. Nanti di detail junction kalian akan pelajari itu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, berikutnya adalah elevasi. Ini yang ingin saya ceritakan. Silahkan disimak kisah saya. Elevasi pada EPANET ini merupakan hal yang sangat penting. Saya waktu itu pernah menjelaskan elevasi itu, note itu diletakkan di mana saja. Silakan, siapa yang bisa jawab? Mas Tommy. Tom, apa Tom? Halo. Tommy. Ya, gimana, Pak? Note itu diletakkan di mana saja, Mas Tommy? Di perbedaan ketinggian elevasi itu, Pak. Terus, di mana lagi? Terus di area kontur, Pak. Apa? Apa bedanya kontur sama elevasi, Mas Tommy?
Sama, Pak. Nah, Saya iya. Gimana lagi node itu? di titik dari komponen distribusi juga. Maksudnya apa komponen distribusi? Dia Pak, apa untuk blok pelayanan Oke. kayak Saya ingatkan lagi, node itu diletakkan satu di persimpangan, ya kan, kalau di itu. aluminium. Kedua, dia ada di belokan, Ya, dia ada di base demand, di mana mau dilakukan pengambilan air, di situ harus ada node, ya kan. ya. Lalu dia juga diletakkan pada perbedaan elevasi. Nah, ini yang saya ingin bahas adalah di perbedaan elevasi. Kasih. Nah, ini saya punya lahan. Kelihatan ya warna kuning ini ya? Semuanya. Sorry. Ini saya punya permukaan tanah warna kuning ini. Kelihatan sampai sini teman-teman? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Kita melakukan survei di lapangan. Ini kan perbedaan elevasi. Ini elevasi, ini elevasi, ini elevasi. Betul seperti itu? Ini A, ini B, ini C, ini D. Bisa dilihat ya teman-teman? Siapa? Nah, di titik mana saja harus dilakukan pengambilan node? Pertanyaan saya. Di titik C sama D Pak. Di titik C sama D. Saya mau bikin titik itu dari A, Mbak. Dari A sampai D. Pengambilan node itu harus diambil di mana saja. Titiknya dari angka 1, gini ya, angka 1 ke angka 2. Panjangnya pipa berapa misalnya? 1000 meter misalnya. Di titik mana saja harus dilakukan pengambilan node? Nama etika forumnya. Ya. Oke, saya tunjukkan bagaimana Epanet itu membaca, teman-teman. Node itu kan ada data elevasi nih, ya kan? Nih, ya. Betul ya? Iya, Pak. Ketika kita membuat pipa, itu adalah menghubungkan antar node ke node, gitu loh. Nih, misalnya, di sini ada sebuah node, kita ambil mulai dari titik pertama, ya kan? Lalu kita ngambil titik berikutnya di node yang kedua. Terlihat ya di sini? Loh, hilang rek. Nih. Kita ambil titik di node 1, ya kan, di sini. Lalu kita ambil titik di node 2 di D. Maka yang terbaca di Epanet, pipanya seperti ini. Dia lurus. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Bisa, Pak. Nah, apabila kita mengambil di perbedaan setiap ketinggian, gitu ya, di sini kita ambil, di C kita ambil, di D kita ambil, maka pipanya seperti ini.
Ini lurus ya maksudnya ya, cuman saya pakai mouse ini sulit lurusnya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Yang dijelaskan Mas Andre signifikan itu, ya kan? Itu adalah ya ini yang B, yang C, yang D misalnya. Idealnya seperti apa, Pak? Idealnya diambil setiap 5 meter not itu. Tapi ini tergantung ya, tergantung kondisi kontur. Semakin banyak not itu tentunya semakin akurat. Betul gitu ya teman-teman ya? Nah, ini misalnya nih diambil di sini nih, ya kan? Dia ambilnya, nah, di sini dia ambil, di sini dia ambil, ya kan? Ini saya buat yang tadi yang biru, karena saya punya pipa aqua warna aqua ini. Terlihat ya ini ya. Terlihat, Pak. Nah, pertanyaannya yang warna apa yang lebih menyerupai kondisi di lapangan? Yang aku, Pak. Warna toska, Pak. Nah, ya bisa dipahami teman-teman ya. Jadi itu fungsinya node. Kenapa node itu diambil di setiap perbedaan elevasi atau kalau sebisa mungkin ya paling lebih banyak node-nya itu jauh lebih bagus, lebih akurat. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Pak Fahir, maaf saya izin bertanya. Ya Mbak, silakan Mbak. Iya, jadi kemarin itu kan sebelumnya saya sudah buat itu untuk setiap perbedaan elevasi kan saya beri note, Pak. Lalu saya coba di planet itu ternyata jaraknya itu terlalu dekat, jadi sulit untuk menarik panjang pipa begitu, Pak. Itu Ya bukan bagaimana? sulit, artinya bukan sulit, artinya lebih banyak nama pipa nanti yang keluar ya kan. Oh, seperti itu. Oh iya, Pak. Makanya bayarannya tambah mahal Mbak kalau kerjaan. Oh iya. Pekerjaan analisis jaringan dalam model itu pembayarannya itu per pipa. Dia mau menganalisiskan berapa panjang pipa. Ya toh Mbak. Iya, Pak. Satu pipa 100.000. 100 pipa berapa? Banyak, Pak. Ya loh, 1 juta. Nah, itu gak mungkin anak 100 pipa. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak Fahir. Oke. Berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Nama saya Ahmad Irmansyah. Pak, kenapa kalau misalnya pembuatan pipa yang misal di contoh yang digambar itu kan di not yang B ke not yang B, kenapa pipanya nggak ditarik garis lurus langsung Di not yang B ke yang D? D. Bahkan ada C. Kalau saya nggak ngambil not di C, misalnya kelewat nih, misalnya ya, saya buat warna merah. Artinya saya bikin not nih, ini ya, di bawahnya ya. Saya hanya ambil not di 1, terus di B, terus di D, maka jadinya ya seperti ini. Malah salah hasilnya.
Nah, karena nggak ngambil not di C. Paham, Mas? Paham, Pak. Jadi kan ingat bahwa not itu menghubungkan antara dua pipa. Misalnya kita punya 4 not gini ya. Kita mau bikin pipa, nggak boleh nih pipanya gini. Ya kan? Pipanya itu harusnya nyambung. Dari not ini ke sini dulu. Dari not sini ke sini dulu. Dari not ini ke sini dulu. Bisa dipahami sampai sini? Sama, ketika menggambar di apa ini namanya AutoCAD atau di GIS, saya nggak tahu di GIS. Ketika kalian membuat line-nya untuk peta jaringan pipa, ya kan, dia kan berbunyi diameter pipanya berapa kan. Nah, maka kalau kalian bikin, kalau di AutoCAD ya yang saya tahu, kita membuatnya polyline langsung seperti ini, dia akan berubah semua. Padahal diameter setiap pipa ini bisa jadi dia berubah. Bisa dipahami sampai segini? Bisa dipahami, Mas? Iya, Pak. Oke, yang mau bertanya silakan. Pak, Lalu bertanya sesat di tugas. Pak, La saya ilaha illallah Salman. Ayo keluar, Nak. Aduh deh anakku eker-eker. Pak Fahir, saya Okta Ya. ingin bertanya, Pak. Oke, silakan.